Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai akuntansi jasa. Sebelumnya, di video yang lalu Pak Guru sudah memberikan contoh bagaimana membuat persamaan akuntansi. Di video ini kita akan memulai untuk membuat sebuah laporan akuntansi. Namun terlebih dahulu kita akan memulainya pada siklus yang paling awal, yaitu siklus pencatatan atau tahap pencatatan akuntansi. Pada tahap pencatatan ini, sebelum kita mencatat transaksi yang terjadi, terlebih dahulu kita perlu untuk mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang ada, seperti kwitansi, faktur, nota, dan lain-lain. Apabila bukti transaksi tadi itu valid, maka kemudian kita bawah atau kita catat transaksi tersebut ke dalam satu jurnal yang disebut dengan jurnal umum. Oke, baik, langsung saja kita memulai bagaimana membuat sebuah jurnal umum. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2020. Berikut transaksi-transaksi dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2020. Oke, 1 Maret Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Maka di sini kita buat atau kita catat dalam jurnal umum, yaitu 1 Maret. Oke. Mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya, maka di sini ada kas yang bertambah. Oke, kas adalah bagian daripada harta. Ketika harta bertambah, maka dicatat di debit. Ya, ingat sistematika debit kredit. Ya, ketika harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit, dan seterusnya, itu wajib hukumnya kalian kuasai. Oke, 45 juta. Oke, maka di sini juga dalam jurnal umum kita masih menggunakan sistem pembukuan berpasangan debit kredit, sehingga di sini harus selalu balance atau seimbang. Maka di sini ketika kas atau harta bertambah di debit, maka di kredit juga ada yang bertambah, yaitu modal. Ingat kelompok kredit apa? Utang, modal, beban, dan pendapatan. Itu kelompok kredit. Oke, baik, di sini 45 juta untuk modalnya, sehingga ya tanggal 1 Maret balance masih seimbang. Lanjut, kemudian transaksi yang kedua pada tanggal 4 Maret untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Oke, baik, untuk pencatatannya yaitu kita tulis dulu tanggalnya 4 Maret ya. Kemudian di sini kas bertambah lagi. Ya, kasnya bertambah lagi sebesar 25 juta. Oke, maka di kelompok kredit juga harus ada yang bertambah supaya tetap seimbang. Kira apa? Ya, utang. Karena kenapa? Karena di sini ada kata meminjam uang ke bank. Ya, bank itu adalah pihak ketiga dan statusnya adalah utang. Sehingga di sini ketika utang bertambah maka dicatat di kredit. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Oke, kita catat tanggalnya dulu. Ya, kita catat tanggalnya 6 Maret. Oke, di sini nama akunnya adalah ya perlengkapan dan kas. Oke, namun di situ adalah sama-sama kelompok harta. Ya, sama-sama kelompok harta. Jadi yang mempengaruhi ini adalah sama-sama akun aktiva, di mana
yang berpengaruh yaitu akun, kas, dan perlengkapan. Oke, akun perlengkapan itu kita simpan di debit. Mengapa? Karena perlengkapan adalah dari bagian daripada harta. Ketika dia bertambah maka dicatat di debit sebesar 7 juta. Oke. Selanjutnya ada akun atau kelompok harta yang berkurang yaitu kas. Mengapa kasnya berkurang? Karena dibayar secara tunai. Maka kas berkurang di kredit. Ya, oke. Kalian harus ingat bahwa kas adalah bagian daripada harta. Maka ketika harta berkurang atau kas berkurang, maka disimpan di kredit. Lanjut kita ke transaksi pada tanggal 9 Maret. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Oke, di sini nama akunnya yaitu Priv atau Priv, kepanjangan dari kata privasi yang berarti pribadi. Jadi dicatat sebagai pengeluaran pribadi. Maka di sini yang bertambah adalah Priv ya atau Prive. Oke, kenapa bertambah? Ya maka karena dia bertambah jadi kita simpan di debit. Oke, ingat Priv ini mengurangi modal. Ya, jadi ketika modal itu berkurang catatnya di debit. Sehingga kalau ada Prive maka modal berkurang. Modal berkurang dicatat di debit. Ingat mekanismenya debit dan kredit. Utang harta bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, karena Prive mengurangi modal, maka ketika Prive bertambah kita catat di debit. Oke, sebesar 5 juta. Selanjutnya supaya seimbang, maka untuk di kredit yaitu kas. Kenapa kas berkurang? Karena ya diambil juga secara tunai untuk keperluan pribadinya tadi. Oke, lanjut. Kita ke tanggal 12 Maret. Pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Oke, di sini bisa kita tulis sesuai dengan apa yang ada di sini. Misalnya alat-alat kunci mobil, mesin kompresor, kemudian 16 macam oli mobil dan lain sebagainya. Silakan. Tapi kalau di total jumlahnya ini adalah 20 juta. Ya, bisa kita gunakan itu, juga bisa kita langsung saja tulis perlengkapan. Ya, keduanya sama. Ya, tapi kalau mau dipisah-pisah juga benar ya, supaya lebih jelas lagi dan lebih detail lagi. Namun untuk mengefisienkan waktu, Pak Guru tidak mencatat secara detail, namun Pak Guru akan tulis saja perlengkapan secara umum. Oke, perlengkapan. Ya, perlengkapannya ini bertambah sebesar 20 juta. Oke, karena dia mencatat atau dia berbelanjanya secara kredit, maka di sini bukan kas yang akan kita masukkan karena kas tidak berkurang. Kira-kira untuk menyeimbangkan ini, maka yang dicatat itu adalah piutang. Oke. Maka di sini yaitu piutang. Oh, maaf. Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit. Oke, bukan piutang. Di sini adalah utang. Ya. Ya, mengapa? Karena yang berutang adalah perusahaan. Ya, berutang adalah perusahaan sehingga statusnya adalah utang. Utang bertambah di kredit. Ingat hukum atau rumusnya, ketika utang bertambah maka dicatat di kredit.
Lanjut, tanggal 15 Maret. Pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Oke, di sini ada penambahan kas sebesar 15 juta. Maka kas bertambah di debit. Oke, untuk menyeimbangkannya, maka di kredit itu apa yang dicatat? Pendapatan. Ya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya, bahwa yang mempengaruhi modal itu adalah pendapatan dan beban. Ketika ada pendapatan, maka modalnya bertambah. Sebaliknya, ketika beban bertambah, maka modalnya berkurang. Gitu. Oke, jadi ingat itu bahwa yang bisa mempengaruhi modal yaitu adalah pendapatan dan beban dan juga prevo. Ya. Lanjut, pendapatannya bertambah maka dicatat di kredit karena pendapatan itu menambah modal sehingga modal bertambah di kredit. Oke, lanjut pada tanggal 17 Maret. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret yang lalu. Oke, jadi di sini ada utang yang berkurang. Ya, ingat, kalau utang berkurang maka dia dicatat di mana? Utang berkurang maka dicatat di debit. Ya, utangnya berkurang 9.700.000. Oke. Karena utangnya ini dibayar secara tunai, ya kan? Ya, maka otomatis kasnya berkurang. Ya, kas berkurang di kredit. Oke. Jadi masih seimbang atau balance. Lanjut di tanggal 25 Maret. Oke. Pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Oke, di sini ada beban yang disebut dengan beban gaji. Ketika terjadi atau terdapat beban gaji, maka itu mengurangi modal. Ya, modal berkurang maka dicatat di debit. Oke, maka di sini kita tulis beban gaji dan dia dicatat di debit karena mengurangi modal sebesar 6.200.000. Oke. Jadi untuk seimbang kita tulis di sini apa kira-kira? Karena bayar beban gaji itu menggunakan uang kas, maka kasnya berkurang. Oke, kasnya berkurang. Jadi di sini juga supaya seimbang kita catat 6.200.000 rupiah. Oke, lanjut kita ke tanggal 26 Maret. Oke, 26 Maret. Baik, mungkin ini akan menjadi transaksi terakhir yang akan kita catat. Untuk transaksi 27, 29, 31 ini nanti kalian lanjutkan. Ya, yang penting kalian paham prinsipnya. Ketika kalian paham prinsip debit dan kredit, maka akan pasti hasilnya benar atau balance atau seimbang. Oke, kita selesaikan dulu yang tanggal 26 Maret. Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Oke, di sini ada perbaikan tapi dibayarnya nanti 1 bulan kemudian. Tapi sudah dicatat sebagai transaksi, ya. Karena kenapa? Karena kita menggunakan sistem transaksi menggunakan basic accrual, yaitu pencatatannya dicatat pada saat
terjadi transaksi meskipun uangnya itu belum dibayarkan. Oke. Maka di sini terjadi penambahan apa? Penambahan pendapatan. Namun kasnya belum bertambah karena belum ada pembayaran. Kira-kira apa di sini? Ya, piutang. Mengapa piutang? Karena orang lain yang berutang sama kita, maka statusnya adalah piutang. Itu sudah termasuk kelompok aktiva atau harta. Ya, jadi ada hak kita yang akan dilunasi nanti. Ya, jadi dia sudah masuk kelompok aktiva seperti itu. Makanya dia termasuk kelompok harta. Oke, di sini mungkin sudah tidak kelihatan lagi karena tertutupi oleh layar. Ya, baik, Pak Guru akan menambahkan supaya bisa dicermati. Oke. Oke, baik. Saya kira mungkin tidak bisa dimuat, maka Pak Guru akan tutup dulu untuk pembahasan jurnal umum Dealer Sanjaya pada bulan Maret. Kalian harusnya mampu memahami setelah penjelasan tadi bahwa untuk membuat jurnal umum itu cukup mudah. Yang penting kalian paham sistem debit dan kredit. Sekian dari Bapak. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.